Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenapa nih nggak semangat? Puasa itu tetap harus semangat. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Itu yang ibu inginkan ya. Oke. Gimana nih kabarnya? Sehat kan semuanya? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Yusril, silakan pimpin doanya. Baik Bu, nah untuk kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, coba perhatikan dulu tempat duduknya. Nisa, Ibu. Gak ada yang bicara lagi ya. Kalau Ibu di depan, gak ada yang bicara lagi. Oke? Iya Bu. Oke. Coba lihat tempat duduknya udah rapi apa belum? Sudah Bu. Sudah. Ada sampah? Tidak ada Bu. Berikan 1 menit. Kalau ada sampah, Sudah Bu. nyaman ya? Iya, Bu. Bersih ya? Bersih lah ya. Iya Bu. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Baiklah, Ibu akan mengambil absen dulu untuk melihat kehadiran Anda. Anita, oke. Desi, Adel, Dahlia, Bintang. Oke, panggil Bu Beka tadi di kantor. Tadi isinya. Belum masuk, tapi ada terjemahan panggil Bu Beka tadi. Oke, ambil Bu. Nisa, Ijo, Dea, Yusril, Ada Bu. Manju. Ada Bu. Oke, ada semua ya, kecuali Bintang ya, izin tadi ya. Iya Bu. Oke, maafin Bu. Coba dengarkan Ibu. Iya Bu. Kelihatannya Anda semua lemas ya, jadi Ibu akan mengadakan ice breaking dulu untuk membangkitkan fokus Anda lagi. Oke, berdiri dulu. Dan bisa. Oke. Nah, jadi aturan main kita atau aturan ice breaking kita ini adalah jika Ibu memegang anggota tubuh Ibu, Anda tidak memegang anggota tubuh Anda, cuma apa yang Ibu sebutkan nanti itu yang Anda pegang. Oke, jadi kalau ada yang salah nanti bisa maju ke depan untuk diberikan hukuman atau sanksi nyanyi aja. Oke, oke, siap? Siap Bu. Oke, kita lanjut ya. Mata, pundak, lutut kaki, telinga, hidung mulut. Dea. Dea, salam Dea. Salam dulu. Dea. Ya silakan Dea maju ke depan. Enggak apa-apa. Dea sama Nisa salam Bu. Dea sama Nisa maju ke depan. Ayo. Ayo dulu. Kita lihat penampilan Dea dan Nisa. Berikan tepuk tangan. Dea pilihannya apa Dea? Nyanyi sesuai daerahnya masing-masing aja Bu. Nyanyi challenge ya, coba udah. Susah merasa senang acelonsa tangannya sembongan hati lupa lagi dah. Tak ayam belake. Oke, udah fokus ya. Ya Bu, masih berfokus dulu Bu, belum masuk. Oke, kan kita udah bahas materi apa? Pembelajaran sebelumnya. Konflik Bu, udah ada konflik Bu. Ya, konflik sosial ya. Kita tahu apa itu konflik sosial? Bu, ya bisa silakan. Pertentangan atau perdebatan Bu. Ya, bagus ya bisa. Pertentangan dan perdebatan. Siapa lagi yang tahu? Yusril? Baca Bu. Pertikaian. Berantem? Oke, kita ini dulu ya. Oke, berantem kata Anita. Siapa lagi? Ada? Pertikaian Bu. Ya, bagus ya. Pandu, masih main HP Pandu? Nanti aku ambil. Ya, oke. Apa? Konflik sosial apa? Tawuran Bu.
Tawuran? Oke, kita gabungin dulu pendapat dari Pandu sama Anita. Jadi ada tawuran dan berantem. Oke. Jadi siapa yang tahu lagi Desi? Apa yang Desi ingat kemarin? Perilaku yang tidak sesuai dengan bulan. Oke, bagus ya. Jadi konflik itu adalah perdebatan, pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau kelompok yang ingin menjatuhkan pihak lawannya untuk mencapai tujuannya. Gitu. Nah, yang disebutkan Anita tadi itu adalah tawuran sama berantem. Nah, itu masuk ke mana? Kekerasan? Iya loh. Kenapa kekerasan Yusrian? Karena ada bagian fisik situ. Ya, karena adanya kontak fisik. Iya loh. Kekerasan itu mainnya fisik, sedangkan kalau konflik itu cuma hanya sebatas perdebatan, sebatas pertentangan, sebatas kata-kata aja gitu. Iya. Sedangkan kaitannya sama kekerasan. Nah, siapa yang tahu sebelum ibu menyebutkan? Kan kita udah bahas nih kemarin. Iya. Siapa yang tahu apa itu perbedaan konflik dan kekerasan? Ada yang tahu apa bedanya konflik dan kekerasan? Yang sudah ibu sebutkan tadi sedikit. Kemarin kita juga udah bahas. Kamu Silakan Anita. baik. Kalau konflik itu kan bentuk masalahnya melalui hubungan kerja atau perdebatan. Sedangkan yang kekerasan itu sudah menggunakan fisik, kontak fisik atau menggunakan senjata tajam, itu kan sudah termasuk kekerasan. Ya. Jadi yang disampaikan Anita bagus ya. Jadi kekerasan atau konflik itu, kekerasan itu adalah yang mencapai kontak fisik atau bermain fisik mereka. Dia sudah melakukan kekerasan, bisa menimbulkan korban jiwa. Sedangkan kalau konflik itu kita hanya sebatas perdebatan aja, sebatas perbedaan kepentingan aja, tidak ada korban jiwa di sana. Tetapi jika menimbulkan korban jiwa itu adalah kekerasan. Tapi dengan adanya kekerasan itu akan bisa menimbulkan konflik. Itu perbedaan antara konflik dan kekerasan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, mantap ya. Iya. Apa? Jadi setiap kita pasti adanya konflik, tapi kita harus bisa mengatasi hal-hal tersebut agar tidak terjadinya konflik gitu. Apalagi kita manusia, apalagi di Indonesia banyak sekali keragaman gitu ya. Jadi kita harus bisa menghargainya gitu. Kita saling apa? Saling menghormati. Oke, ya jadi seperti itu ya. Jadi setiap kita harus saling menghormati dan saling menghargai agar tidak terjadinya konflik tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini akan ibu kasih tahu dan penilaian pembelajaran kita apa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menganalisis faktor terjadinya konflik sosial dan teori konflik sosial. Jadi ini akan ibu bahas sekarang. Jadi Anita kan kemarin pertemuan sebelumnya ibu udah bahas juga, tolong dibaca materi-materi tersebut kan. Iya. Nah, jadi ibu harapkan nanti pas kita pembelajaran udah masuk kegiatan ini, Anda bisa menyebutkan apa saja faktor penyebab terjadinya konflik sosial, teori konflik sosial berasal dari para ahli siapa aja gitu. Jadi itu yang ibu harapkan nanti bisa Anda ketahui gitu. Nanti akan ibu berikan gambaran-gambaran dan video mengenai hal-hal tersebut, mengenai faktor terjadinya dan teori konflik sosial. Jadi penilaian kita untuk hari ini, di mana ibu akan membagi Anda dari beberapa kelompok. Nah, di sana ibu akan melihat keaktifan Anda di sana. Terus bagaimana Anda secara bersama-sama membentuk kelompok atau menjaga kelompok secara bersama-sama. Nah, itu penilaian yang ibu lakukan nantinya. Nah, selanjutnya kita kan ibu udah bahas tadi tujuan pembelajaran kita apa? Mengenai apa? Faktor penyebab konflik dan teori konflik sosial. Nah, jadi apa yang Anda ketahui mengenai faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Ada berapa? Ada itu kepentingan, faktor perbedaan kepentingan. Kedua karena perebutan sumber daya, diskriminasi, Teknologi perbedaan nilai keyakinan ya. Coba dikasih lagi soalnya yang bisa. Pertama, faktor perbedaan kepentingan kedua perbedaan nilai dan keyakinan, ketiga perebutan sumber daya, yang keempat
terhadap pemerintah. Oke, bagus ya. Jadi itu beberapa yang disebutkan Lisa. Jadi di sini ibu akan paparin sedikit mengenai jadi penyebab konflik di sini ada dua. Yang pertama itu adalah konflik internal dan konflik eksternal. Nah, konflik internal yang disebutkan oleh misalnya tadi ada perebutan wilayah, perbedaan kepentingan, diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, yang disebutkan sama ibu tadi adalah perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi di sini masuk ke dalam konflik eksternal. Jadi ya, jadi sampai di sini paham apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, selanjutnya adalah teori konflik sosial. Nah, di sini ada berapa? Tiga. Oke, apa aja? Karl Marx, sama Weber, sama Randolph. Ya, jadi di sini ada 3 orang ahli membahas mengenai teori konflik sosial. Yang pertama Karl Marx, yang kedua adalah Louis Althusser dan Ralph Dahrendorf. Nah, di sana berkaitan dengan faktor terjadinya konflik sosial tadi. Contoh yang kita bisa ambil adalah teori Karl Marx. Karl Marx di sini membahas tentang persaingan kelas antara kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, kaum borjuis dan kaum proletar ini juga berkaitan dengan faktor terjadinya konflik, yaitu adalah perbedaan persaingan dan perebutan sumber daya. Kenapa? Siapa yang bisa jelasin? Jun? Ya, kenapa saling berkaitan gitu? Karena berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Lembaga tentang persaingan kelas itu di mana pada masa itu adanya kelompok buruh itu Bu perdayanya itu, tapi karena berusaha itu sudah mulai melihat pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, jadi terdapat tumpang tindih antara buruh dan pengusaha itu Bu. Oke, saya kasih itu ya. Silakan bisa. Kaum proletar dan borjuis itu kan Bu, kaum borjuis itu yang memiliki apa Bu, usaha atau pemilik modal Bu. Ya, kalau kaum proletar itu yang memiliki jasa Bu, atau sekarang itu kayak buruh gitu Bu. Nah, jadi ya bagus ya, apa yang disampaikan Nisa tadi sudah jelas bahwa di sini persaingan sumber daya di sini terjadi antara perbedaan kelas, kaum borjuis dan mereka di mana kaum borjuis yang memiliki sumber daya atau modal, sedangkan kaum proletar yang memiliki tenaga kerja. Maka di sana ada keterasingan di sana. Kenapa ada keterasingan? Dikarenakan di mana kaum borjuis ini yang memiliki sumber daya itu memanfaatkan tenaga kerja dari kaum proletar tersebut. Gitu. Jadi dia memanfaatkan tenaga kerjanya aja, dan sedangkan sumber daya yang mereka dapat tidak ada. Jadi terjadinya keterasingan di sana, alienasi. Nah, selanjutnya, nah di sini bisa Anda lihat gambar-gambar ya. Nah, yang pertama itu adalah ada 2 gambar. Nah, gambar pertama apa? Coba analisis. Bisa Jum. Yang pertama gambar Lagi barang-barang berantem Bu. orang berantem. Dari taman itu seperti apa? Perebutan tariknya, perebutan. Kita belum bahas tadi mengenai perebutan sumber daya. Nah, sumber daya apa di sana? Di sana kan di tengah-tengahnya ada uang ya kan. Nah, sumber daya uang yang mereka lakukan. Contohnya yang di sini ada yang memberikan alasi, boni dan itu. Nah, bisa Anda lihat di sana mereka sedang berebut gitu untuk memiliki sumber daya gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 2 itu adalah mengenai perubahan teknologi. Nah, sesuai dengan faktor penyebab teknologi eksternal tadi gitu. Sampai di sini paham? Bapak coba simpulkan sedikit. Siapa yang bisa? Jom, silakan Jom. Dari materi yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ide atau pemikiran dari teori para ahli pada teori konflik sosial yang masih relevan pada saat sekarang. Namun ada juga yang sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang Bu. Contoh yang relevan itu dengan adanya penggunaan teknologi itu bisa menimbulkan konflik Bu. Terus ada yang perebutan sumber daya yang seperti disampaikan oleh salah satu tokoh konflik sosial itu dapat menimbulkan konflik sosial Bu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi adanya persaingan di sana dengan ada perubahan-perubahan tersebut. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan sebelum Ibu menampilkan sebuah video di sini, Ibu bisa Anda untuk duduk berkelompok. Kami duduk. Oke. Nah,
telah muncul kelompok pemberontak Rapid Support Forces atau RSF. Sementara di luar tak kalah menegangkan, ada sekitar 20 pesawat yang dibakar oleh RSF. Nah, Ananda silakan kerjakan LKPD yang edukasi sesuai dengan video yang Ibu tayangkan ini. Silakan kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah, kan Anda sudah menontonkan tayangan yang diberikan. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk yang ada di sana. Oke. Nanti Ananda bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, silakan. Bu, ini ya. Ibu, sudah siap? Sudah Bu, ini Bu, dari satunya Bu. Bu, kami sudah siap Bu. Oke, sudah siap ya semuanya? Udah Bu. Udah berikan waktu 30 menit tadi ya. Udah Bu, kami mulai lanjut ya. Oke. Kelompok siapa yang maju duluan? Oke, silakan kelompok 1. Kami dulu presentasikan ya hasil kinerjanya. Kami duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kasus video yang berbeda. Terasa lagi soalnya Nisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video kasus yang diberikan Bu Afida tadi. Yang dijelaskan oleh Kak Ijo. Baiklah. Dari video yang sudah kami tonton tadi, di situ terlihat bahwa adanya persaingan politik di banyak negara di Afrika yang terjadi karena adanya eksploitasi sumber daya alam. Politik korupsi dan kekuasaan yang tidak stabil dapat memperburuk ketegangan dan memicu konflik antara pihak-pihak yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat sebagai tindakan kelompok yang mendominasi eksploitasi sumber daya alam. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kelompok 2 sambil mempresentasikan hasil diskusi. Oke, baiklah, dari kelompok 2 kita mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis video yang telah disampaikan oleh Ibu Biza tadi. Untuk penjelasannya pada teman kami, silakan. Baik, hasil analisis kelompok kami berdasarkan video tadi adalah konflik terkait sumber daya alam di Afrika terdipicu oleh persaingan politik. Oke. Kebetulan ada dari pemaparan dari kelompok kami, kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan dulu. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita lihat yang video dan sudah menyajikan hasil dari perkara masing-masing kelompok. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Adel dan Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa tadi videonya? Berkaitan dengan apa? Ibu, dari video terkait itu terjadi pemberontakan oleh sekelompok pemberontak di sebuah pesawat Bu, di mana itu terjadi karena adanya ketidakpuasan
Yuk kita berikan dulu tepuk tangannya. Jadi di sana adanya eksploitasi juga, adanya persaingan sumber daya juga di sana. Jadi hal-hal itu yang bisa membuat atau terjadinya konflik di sana ya. Jadi sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran yang kita udah lakukan selama tadi, bagaimana perasaan Anda? Senang, Bu, udah dipahami ini. Kami ngerti, Bu. Ya. Kami mengertinya, Bu. Oke, terima kasih. Konflik itu memang sudah terjadi ya Bu. Iya, konflik itu terjadi gitu. Karena setiap kita mempunyai perbedaan kepentingannya masing-masing. Ya. Tunggu. Ini kamu tanya apa? Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam konflik ya. Jadi Anda bisa membuat tugas berupa kirim nanti latihannya. Jadi Anda kerjakan ini di rumah dan itu yang akan kita bahas minggu depan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Dan Ibu minta pada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Pada apa itu silakan. Baik, Bu. Semuanya siap? Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi